Silakan, nggak pakai lama, kepada Bu Ida kami Ya, persilakan. semangat pagi teman-teman semuanya. Kita, kembali lagi bertemu di Senin bersama 4 Dara ya, tetapi darahnya ada 3, yang satu lagi adalah istrinya Mister Park Han Gil ya. Oke, kalau Anda bertanya-tanya ya. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi kami mengadakan Zoom untuk umum ya, tidak terbatas pada jaringan kami bertiga ya, tetapi untuk semuanya. Dan bukan karena kami lebih pinter dari teman-teman, enggak ya, tetapi semuanya saling belajar. Nanti kalau misalnya selesai saya bicara, teman-teman ada yang ingin, testimoni atau menambahkan ya, kami bertiga sangat berterima kasih kepada teman-teman, yang mau berbagi bersama ya. Nah teman-teman, seringkali kita, bingung ya ketika kita mau mulai bisnis Atomi ya. Nah, bisnis Atomi itu adalah bisnis teamwork ya, kerja tim, di mana setiap kita itu tentu saja harus bekerja sama satu sama lain, ke atas kita kerja sama dan ke bawah kerja sama. Nah, seringkali juga kita sebagai seorang pemula itu bingung bagaimana sih cara kita mengundang orang ya, cara kita harus memulai bisnis Atomi ini. Nah, sebenarnya di awal-awal kita menjalankan bisnis Atomi, kita harus menyadari bahwa bisnis Atomi adalah seperti ketika kita akan mulai adalah seperti kita baru lahir ya, baru lahir sebagai anak dari orang tua kita ya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus belajar, banyak belajar tentang bisnis kita ini ya. Kita harus belajar. Nah, bagaimana ada beberapa poin di sini untuk kita bisa sukses di Atomi. Yang pertama adalah seringkali selalu didengungkan oleh sponsor kita, pakai produknya, pakai, coba produknya, jangan hanya satu ya. Kalau satu kamu hanya bisa cerita ke satu orang yang punya ketertarikan satu produk itu, tapi semakin banyak kamu semakin mudah. Lalu yang kedua adalah menghadiri meeting, karena success support Atomi itu adalah pada saat teman-teman mau merendahkan hati teman-teman untuk belajar. Nah, belajar itu yang terutama adalah ketika Anda bertemu, bertatap muka, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meeting seperti sekarang ini meeting ya, Zoom meeting ya, meeting, bertemu, bertatap muka, di mana kita bisa mendengarkan, di mana kita bisa belajar, atau kita bisa memberikan pengajaran. Berdasarkan apa? Tentu saja satu berdasarkan apa yang sudah diberikan atau dibuat oleh chairman kita, ya, karena dia yang mendesain sedemikian rupa bisnis ini, sistem bisnisnya, filosofinya, marketing plan-nya, motonya dan seterusnya. Kita bicara tentang itu, produknya juga ya. Plus ditambah dengan pengalaman-pengalaman dari orang yang menyampaikan. Nah, ini penting sekali untuk kita paham. Kenapa? Karena seringkali ya, contohlah di sebuah rumah ya, sebuah rumah, Anda sebagai orang tua, sebuah keluarga, Anda sebagai orang tua, kadang kita kesel dengan anak kita sendiri karena anak ini nggak mau dengar kita, nggak mau dengerin. Menganggap bahwa orang tuanya, ah ini teoritis, ah itu untuk keuntungan lu mah, lu yang enak, gua sebagai anak disuruh-suruh terus. Nah, seperti itu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mungkin anak ini belum paham betul karena dia belum menjadi orang tua. Nah, tetapi anak ini bisa menjadi mendengarkan bisa lebih mendengarkan atau menerima masukan atau pengajaran dari orang lain, entah itu guru, entah itu orang lain, ya. Dalam artian mungkin mamanya temannya atau siapa yang dia merasa klik, oh ternyata pengalaman dia mirip seperti yang aku alami ini di rumah. Lalu sikapku harus seperti apa dan seterusnya. Disitulah kita bisa bertumbuh, mengubahkan mindset anak-anak kita dengan nyeret mereka. Ayo meeting, ayo meeting, ayo belajar, ayo belajar. Nah, menghadiri meeting secara mandiri, kalau Anda sudah bisa dapat ini, Anda masuk Zoom bukan karena ayo toh Zoom, kamu itu leader, masa nggak pernah hadir Zoom? Ya,
Anda datang dengan kesadaran diri Anda, ya, maka Anda sudah siap untuk Anda menuju suksesnya Anda sendiri, ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana Anda mampu dalam menjelaskan tentang produk. Anda punya pengetahuan tentang produk, tentang perusahaan. Ini juga sangat penting sekali, ya. Nah, berikutnya adalah dukungan sponsorship. Ya, dukungan atau sponsorship. Nah, ini teman-teman, ini yang nantinya masuk pada topik kita, edifikasi. Bagaimana sih cara kita mendapatkan dukungan dari seorang sponsor supaya meeting kita, pertemuan kita dengan calon-calon yang kita tuju dengan harapan dia mau jadi member, ini sangat penting di sini, ya. Jadi kalau Anda bicara tentang penting nggak penting sponsor, penting, ya. Apalagi kalau sponsor Anda bisa satu bahasa dengan kita, ya. Nah, beda lagi kalau beda bahasa, misalnya kalau saya sponsornya yang datang orang Thailand misalnya ya, sponsor Thailand yang datang. Wah, mati kutu saya ya kan. Bahasa dia nggak bisa, dia bahasa kita juga nggak bisa ya. Tetapi nilai kehadiran dia itu juga penting. Mungkin tidak penting untuk kita, tetapi penting untuk anak cucu kita, penting untuk tim kita, untuk mereka tahu, oh aku ternyata ada keturunan Thailand, ada keturunan Taiwan, ada keturunan Kanada, ada keturunan Malaysia, Singapura, nah dan seterusnya. Jadi dari situ teman-teman akan paham bahwa Atomi ini benar-benar bisnis global di mana kita seharusnya tidak boleh mengkotak-kotakan, ya, tidak boleh mengkotak-kotakan karena ini universal banget ya, luar biasa sekali. Kita ibaratnya kalau kita jadi anak, coba tes DNA Anda ada keturunan dari mana. Nanti Anda akan kaget, oh ternyata aku ada keturunan Mesir loh, aku ternyata ada keturunan Belanda ya, tapi waktu itu saya lahir eh, hidung saya keinjek kerbau, jadinya pesek, misalnya seperti itu. Ya bisa jadi seperti itu ya. Jadi dari situ kita sadar betapa pentingnya nilai dari silsilah kita. Ya. Lalu kemudian apa hubungannya dengan edifikasi ya? Ketika teman-teman sorry. Gitu. Ya. Ketika teman-teman ya mau bertemu dengan calon-calon member ya, kita harus ingat ini, hukum Euler. Di mana hukum ini diumumkan oleh Profesor Euler dari University of Harvard ya. Dia mengatakan bahwa cara paling efektif untuk menyampaikan informasi kepada seseorang adalah melalui peranan orang ketiga atau seorang yang profesional ya. Nah, di sini kita tidak bicara bagaimana sponsor kita seprofesional apa, tidak ya. Mungkin saya pendidikannya jauh di bawah member yang akan mengajak saya memperkenalkan Atomi, tetapi di sini kita bicara tentang bagaimana pengalaman saya selama 5 tahun, 6 tahun menjalankan bisnis Atomi dibandingkan dengan dia yang mungkin sudah S3, S4 apa S tungtung ya, seperti itu. Tetapi dia belum punya pengalaman apapun ketika memulai menjalankan bisnis Atomi ini. Nah, artinya ini jangan ambil mentah-mentah bahwa peranan orang ketiga atau orang profesional, profesional seprofesional apa Bu Ida, aku ini kan hanya ibu rumah tangga, gitu ya. Jangan mengkerdilkan itu diri Anda sendiri, tidak. Tetapi Anda sebagai seorang sponsor, di mana Anda sudah membawa satu orang saja, Anda adalah sponsor bagi satu orang ini. Artinya, Anda harus berjuang untuk lebih cakap. Cakap dalam hal apa? Dalam menyampaikan. Menyampaikan tentang apa? Perusahaannya, tentang bisnis plan-nya, marketing plan-nya, tentang produknya, ya. Terutama Anda setidaknya memahami tentang produk yang Anda akan kenalkan ke member itu. Nah, kemudian di dalam hukum Euler ini ada 3 elemen penting untuk suksesnya kita bisa merekrut atau menjadikan seseorang itu yakin dengan
apa yang kita sampaikan? Yang pertama adalah advisor atau dia kita anggap sebagai seorang sponsor, ya. Kemudian bridge itu kita yang mengundang, ya. Mengundang siapa? Mengundang calon member dan mengundang sponsor untuk hadir bersama dengan kita, ya. Kemudian customer atau orang yang mengundang kita seperti itu, ya. Mengundang kita, ya, yang akan diundang oleh kita seperti itu. Ada tiga hal penting yang harus kita pahami di sini. Bagaimana setiap orang ini punya peranannya masing-masing, ya. Nah, teman-teman, dalam hukum Euler itu mengatakan bahwa kalau kita memang mau mengajak seorang sponsor, ya, untuk bertemu calon-calon member, kita yang terlebih dahulu harus edifikasi atau menginformasikan profil dari siapa dulu. Kalau kita ke sponsor, kita harus menginformasikan profil dari calon orang ini yang akan kita temui, ya. Misalnya kebutuhannya apa dia kira-kira, dia itu siapa, ya. Ketika kita akan bertemu seorang ibu rumah tangga yang dia sangat mengasihi anak-anaknya, yang dia tidak pernah mempedulikan dirinya, ibaratnya kita tahu dia tidak pernah berdandan, Anda harus menyampaikan ini ke sponsor. Ibu ini sangat sederhana, ya. Dia fokusnya ke anak-anak dan hidup sehat. Maka ketika kita menginformasikan dengan benar, sponsor akan memikirkan, saya akan bicara apa dulu nih kepada orang ini, ya. Oh, ini ibu rumah tangga yang sederhana, tidak pernah mau dandan, tapi dia fokusnya untuk kesehatan anak-anak dan keluarga, maka pas nggak kalau saya nanti mengenalkan yang pertama adalah evening care, facial, seperti itu? Tentu saja tidak, ya. Orang ini tidak akan tertarik. Nah, makanya penting sekali kita ketika mau ngajak sponsor, kita cerita dulu, siapa sih itu? Ya, Wida, saya mau dong dibantu untuk saya bisa meyakinkan teman saya, namanya Dewi. Dewi ini ibu rumah tangga, Bu, tapi dia memang rajin olahraga. Fokus dia itu ke anak-anak, kesehatan, pokoknya kesehatan, Bu. Oh, oke. Hobinya apa? Olahraga apa? Hobinya olahraga main layang-layang. Oke. Nah, setidaknya saya akan belajar mencari informasi tentang layang-layang dulu. Sebagai seorang sponsor, saya akan berjuang untuk mencari cerita tentang layang-layang yang di-eventkan di Bali, di Parangtritis dan seterusnya. Untuk apa? Untuk saya bisa apa ya, lebih nyaman, ya, lebih nyaman mencari kliknya dari calon yang akan kita kenalkan ini. Jadi ketika kita sudah nyambung nih ceritanya, jangan sampai saya tuh nggak ngerti tentang layang-layang. Olahraga layang-layang ada nggak sih? Ya misalnya seperti itu. Jadi intinya kita harus betul-betul menginformasikan kalau bisa sampai detailnya dia. Bukan berarti terus ngorek-ngorek kejelekan orang, bukan ya. Tetapi hal-hal yang mendukung untuk kita bisa informasikan lebih lanjut tentang atomi ini melalui apanya. Ya. Kemudian kalau misalnya kita mau ngenalin ke orang yang dia saat ini ya butuh sekali secara finansial. Nah, tentu saja kita harus menceritakan kenapa sih dia saat ini terpuruk, tadinya dia apa dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk kemananya dulu nih. Nah, ya, jadi penting sekali edifikasi tentang calon yang akan kita tuju ke sponsor kita yang akan kita ajak. Nah, setelah itu apa? Setelah itu teman-teman ya harus benar-benar bisa menyampaikan juga membawa produk ya tentang membawa produknya, menceritakan tentang perusahaannya dan perencanaan-perencanaan yang bisa menjadi benefit dari orang yang akan kita kenalkan ya ke calon customer ya, orang yang kita undang untuk
diperkenalkan Atomi. Nah, ini penting sekali. Anda harus bisa menyampaikannya dengan baik sesuai dengan ini tadi orang kebutuhan. Jadi kita benar-benar bisa mampu memberikan solutif kepada orang yang akan kita kenalkan Atomi ini. Nah, yang berikutnya, peranan kita sebagai jembatan, ya, peranan kita sebagai jembatan sekali lagi, ya, itu penting sekali. Pentingnya bagaimana? Saya sebagai jembatan, sebagai orang yang mengundang, saya harus mengedifikasi sponsor saya kepada calon yang akan kita kenalkan Atomi bersama sponsor. Jadi saya seharusnya bicara apa? Dewi, besok aku akan ajak ya sponsorku namanya Rini, gitu ya. Rini ini sudah Diamond Master. Awalnya dia itu tidak tahu bagaimana caranya menghasilkan uang di Atomi. Tapi bla 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 bla. Kita kenalkan Rini dalam konteks perubahan dia dari yang tadinya seperti apa menjadi seperti apa sekarang ini setelah di Atomi. Edifikasi tentang capaian dia, bukan untuk flexing, tetapi kenyataan dia seperti apa. Misalnya, Rini ya, kalau kita mau cerita ke orang-orang yang apa itu namanya, misalnya dia tertarik sekali, dia sangat sangat suka sekali berdandan misalnya ya, dengan wajah dia sangat memperhatikan, tapi saat itu mukanya mungkin cemong ya, atau jerawatan. Nah, Rini itu dulu mukanya itu wah, wes pokoknya kayak kulit jeruk deh. Nggak ada halus-halusnya sama sekali. Tapi luar biasanya dan ini menjadi tonggak dia semakin yakin dia cinta produknya kemudian dia melaju di bisnis ini. Karena apa? Sekarang mukanya yang sedemikian rupa berminyaknya dan bergelombang-gelombang cinta itu sekarang sudah halus. Nanti ya kita ketemu kamu akan lihat. Dan yang luar biasa, sudah bonusnya tambah cantik, duitnya tambah loh. Nah, ya, kita edifikasi tentang sponsor kita. Ya, bukan kita kemudian lebay yang wah Rini itu luar biasa. Misalnya Rini penghasilannya 40 juta, terus kita ngomong, penghasilan Rini sudah 100 juta sebulan. Mobilnya baru itu beli dari Atomi. Padahal itu mobil yang beliin suaminya. Nggak boleh juga. Kita harus benar-benar edifikasi yang betul-betul ibaratnya capaian dia sesungguhnya di Atomi. Supaya apa? Supaya orang tidak lagi lari dari Atomi karena apa? Allah ini flexing ini paling pamer doang. Orang gua udah tahu dia itu suaminya tuh lakinya kan punya pabrik, dia yang beliin. Bukan Atomi. Ya, misalnya seperti itu. Jangan ya, tetapi kita benar-benar apa itu mempromosikan atau menceritakan tentang bagaimana personality dia, bagaimana tentang dirinya, perubahannya misalnya, atau kebaikannya, atau keahliannya yang bisa menarik dari calon yang akan kita tuju. Nah, coba bayangkan kalau Anda sebagai inviter ya, orang yang mengundang, kemudian Anda kan seharusnya menjadi jembatan nih, ya kan? Kemudian ngomong, si Dewi tanya, loh dah, Rini itu siapa? Oh, Rini hanya orang Malang, wong deso arek deso, ya. Ya, di Atomi sih belum jadi apa-apa kok. Nggak ada duitnya juga ya biasa aja lah sama aku juga mobilnya bagusan aku. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana? Ya, kita bisa meyakinkan seseorang bukan karena kita mau mengunggul-unggulkan atau kita memamerkan kekayaan Rini tidak, tetapi kita sampaikan Rini dari seorang ibu rumah tangga yang kemudian bertobat ya karena bla 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 bertobat dari dia memakai skincare yang seperti apa jadi seperti apa kemudian seperti apa. Nah, itu kita ceritakan ya. Kemudian itu personalitinya, kemudian keahliannya. Nah, luar biasanya Rini adalah dia itu luar biasa dalam hal apa?
melayani member partnernya. Aku sangat senang sekali bersama sponsor ini. Aku bersyukur. Dan seterusnya. Dia orangnya baik kok, humble dan seterusnya. Sampaikan apa yang menjadi cara bagaimana Anda memandang pandangan Anda tentang sponsor Anda. Yang baiknya aja. Nah, sehingga ketika Anda mempertemukan antara calon yang Anda tuju ini dengan sponsor Anda, dia sudah melihat, sudah respect, memberikan memiliki rasa penasaran kepada sponsor Anda minimal, sehingga dia bisa menyimak dengan baik apa yang disampaikan sponsor Anda. Demikian juga sponsor Anda ketika Anda sudah menginformasikan tentang orang yang akan Anda tuju ini, maka sponsor Anda secara otomatis lebih mudah untuk menjangkau hatinya. Nah, seperti itu. Nah, peranan berikutnya Anda sebagai seorang inviter ya, yang mengundang, ini sangat penting nih. Membentuk lingkungan supaya Dewi bisa berkonsentrasi. Itu kurang ya tulisannya ya. Dewi bisa konsentrasi, bisa mendengarkan dan menerima informasi dengan maksimal. Jangan Anda sponsor lagi ngomong, ya jadi ini Atomi ini saya odol yang saya pakai ini benar-benar memberikan manfaat yang baik. Ya loh, ini itu. Sponsor belum ngomong, belum selesai, Anda sudah nyautin dulu. Saya paham, kita paham, sponsor paham, Anda juga punya pengalaman tentang odol ini misalnya. Ya, kalau Anda punya pengalaman tentang odol ini, jangan caranya seperti itu. Ya, tetapi berikan kesempatan untuk sponsor ngomong dulu sampai selesai, baru Anda bilang, ya itu tadi yang disampaikan sponsor, saya juga mengalami. Nah, baru Anda bicara satu itu. Seringkali juga kita tidak membentuk lingkungan yang membuat orang yang kita mau kenalin Atomi ini nyaman, tenang. Karena apa? Karena Anda mungkin ini sponsor lagi ini, Anda keluar masuk, telepon seperti itu. Usahakan ketika Anda meeting, handphone di silent. Supaya apa? Supaya iklim ini terjadi kondusif. Orang bisa belajar fokusnya ke situ. Atau Anda merasa bahwa sponsorku hanya ibu rumah tangga, aku lebih pintar, boleh. Kalau seperti itu, ya Anda nggak usah ngajak sponsor, Anda bisa mandiri, sponsor seneng banget. Ya, harapan kita kan member mandiri, ya. Jadi kalau sudah seperti itu, Anda sudah tidak butuh sponsor. Seharusnya Anda sudah bisa mandiri dalam hal mengedukasi, mengajak orang-orang. Nah, jadi peranan Anda di sini sangat penting. Kemudian saya cerita ada ya di member saya di mana gitu ya. Nah, suatu saat dia ngajakin sponsornya. Yuk sponsor, kita ke rumahnya itu, ayo bantuin aku. Oke. Ketika cerita-cerita, calon member ini ngomong, iya aku udah pernah pakai Atomi, tapi mahal ya. Mahal ya, bagus sih produknya, tapi mahal ya. Nah, kemudian ini member bilang apa ketika seperti itu? Iya memang mahal. Coba Anda bayangkan, kalau sudah seperti itu N enggak? N. Ya. Jadi Anda tidak boleh seperti itu. Sekalipun mungkin Anda merasa produk Atomi ini masih mahal untuk Anda karena apa? Kondisi keuangan Anda saat ini belum baik-baik saja. Jadi itu mahal, sekalipun murah kalau keuangan nggak ada ya tetap mahal kan? Ya. Jadi ketika keuangan Anda belum baik-baik saja dan melihat Atomi ini mahal, ada orang yang komentar seperti itu, Anda pun tidak perlu untuk berbohong. Enggak kok, enggak mahal buat aku. Padahal orang ini tahu kemampuan Anda. Enggak perlu, cukup diam. Ya, cukup Anda berdiam diri mendengarkan apa jawaban sponsor. Apa yang disampaikan sponsor. Nah, ini adalah cara Anda membentuk supaya lingkungan saat itu terjadi kondusif, ya. Orang lebih mudah untuk
bercerita dan seterusnya. Nah, ini kadangkala kita tidak memahami. Nah, peranan hukum Hoyler ini sangat-sangat penting, dan ketika saya menerapkan ini, saya ini mendapatkan PPT ini dari tahun 2018 ya teman-teman ya. Ini dari sponsor kami. Ketika saya dapetin PPT ini, saya mikir gini, iya juga ya, benar juga. Dan saya terapkan, selama ini saya terapkan. Kamu, Bu Ida misalnya member saya, Bu Ida, saya mau ketemu si ini. Oke, di mana? Di sini. Siapa dia? Saya selalu tanyakan, siapa dia? Tolong kasih tahu saya. Kenapa? Karena saya tidak mungkin bicara kepada seorang dosen, cara saya bicara sama dengan cara saya bicara kepada misalnya orang teknik yang dia tak 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 gitu ya, cara berpikirnya praktis ya, yang penting sampai di sini benar dah end gitu. Itu berbeda. Beda lagi ketika saya bercerita kepada seorang olahragawan. Saya berbeda lagi cara saya membuka percakapan dengan seorang ibu rumah tangga yang dia fokusnya mengurus rumah tangga setiap hari di rumah. Itu beda lagi. Nah, ini benar-benar efektif. Ya, efektif untuk kita mememberkan orang, untuk kita mendapatkan kliknya orang. Nah, ini adalah pengetahuan yang sangat-sangat penting untuk kita pelajari bersama. Ya, saya seringkali membuka ini untuk member saya. Memang saya tidak memakai PPT ini ya. Untuk harapan saya adalah member paham bahwa saya pun perlu pengetahuan tentang orang ini supaya saya bisa enak ngomongnya. Ya, karena pada dasarnya setiap kita akan lebih nyaman menyampaikan apapun yang menjadi kebutuhan kita itu ketika kita paham dengan orang itu. Ya, tetapi ketika kita tidak tahu siapa dia, kita tidak akan bisa memahami, ya, tidak bisa memulai berkata-kata, itu, ya. Nah, apalagi sampai kita menjelaskan ini itu ini. Nah, jadi teman-teman sekali lagi, setelah semuanya ya kita lakukan itu sebenarnya itu hanya lingkarannya hanya seperti ini untuk kita bisa sukses di Atomi. Ya, kita perlu hadir di pertemuan ya, kemudian kita menyampaikan, kemudian kita butuh dukungan. Nah, dukungan ini, dukungan dari sponsor ini penting sekali untuk kita bisa lebih meyakinkan ke orang-orang yang sekiranya dia mungkin satu levelnya di atas kita, dua cara pandang dia atau pengetahuan dia di atas kita ya. Nah, kita masih ngeper karena kita belum pinter ngomong ya, tetapi bukan berarti ini semuanya ya Anda kemudian menjadikan diri Anda itu orang yang kemudian punya ketergantungan ya, ketergantungan dari siapa? Dari ketergantungan kepada sponsor Anda. Nah, ada nggak di sini? Ya, saya rasa di sini nggak ada ya yang hadir malam hari ini. Saya harapkan semuanya adalah leader-leader yang tidak mau bergantung sama sponsor. Artinya leader-leader bukan yang terus membuang sponsornya, tidak, tetapi leader-leader yang tidak mau hanya mengandalkan aku akan bergerak kalau Pak Junaidi Subir bersama-sama dengan aku, ya lah membernya Pak Jun ada di Lampung, ada yang di Jakarta, ada yang di Bekasi. Gimana caranya Pak Jun membelah diri? Emang amuba, ya. Nah, jadi intinya apa? Intinya Anda harus menduplikasikan ini ke member Anda. 1, 2, 3 kali didampingi oke lah ya. Tapi setelah itu cobalah Anda semuanya belajar mandiri. Jangan dikit-dikit sponsor. Dikit-dikit sponsor. Aduh ya, jangan seperti itu. Oke? Mungkin dari saya sampai di sini. Rini mungkin ada kepentingan. Mungkin ada teman-teman Ya, saya hadir. oh iya. Mana video Murin? Sorry, kepencet anu tadi. Ya. Halo, terima kasih Ibu Ida Ratri. Sangat luar biasa ya tentang edifikasi ya. Terus terang Bapak Ibu, mungkin kalau buat teman-teman yang pertama kali mengenal
tentang dunia networking. Seperti saya dulu juga nggak kenal, nggak ngerti juga yang namanya edifikasi. Apaan sih? Bukan edukasi ya, edifikasi. Oh, tapi karena saya beberapa kali mendengar Bu Ida menyampaikan tentang edifikasi, oh ternyata saya mengerti. Dan memang pada waktu saya istilahnya menjalankan bisnis dengan home party, dengan bertemu dengan eh, orang-orang yang istilahnya di luaran sana, lalu ternyata pada waktu ada yang mengajak, member yang mengajak seperti itu, lalu akhirnya dia sering mengajak, Bu Rini bisa menemani nggak? Mau kenalkan Atomi di sini nih, mau mengenalkan Atomi di sini. Dulu awalnya saya nggak ngerti. Jadi ya udah datang aja, datang aja. Akhirnya sasarannya nggak tepat. Sasarannya nggak tepat. Pertama, bisa jadi masalahnya adalah eh, orang ini mengajak tetapi yang diajak tidak tahu. Dalam arti mau dijelaskan Atomi, jebakan, jebakan. Jadi jangan sampai melakukan hal seperti itu. Karena kemarin saya pernah ketemu ngobrol sama salah satu member saya, terus habis itu, Bu Rini tahu nggak? Kemarin saya itu diajak ketemuan sama teman, ngobrol-ngobrol ya teman-teman lama lah gitu ya. Terus habis itu tahu-tahu ada orang datang, tiba-tiba jelasin tentang Atomi. Rasanya tuh nggak enak banget gitu loh. Maksudnya member aja bisa merasakan seperti itu. Karena apa? Sebelumnya temannya ini yang mengajak istilahnya sebenarnya mau mengajak orang untuk datang, temannya mau jelasin tentang Atomi, tetapi tidak memberitahu kepada teman-temannya yang dulu ini, yang diajak dia ketemuan. Dan itu rasanya buat orang yang datang merasa seperti dijebak. Lah, teman-teman jangan sampai melakukan hal seperti itu. Pada waktu teman-teman mau mengundang, invite untuk home party atau menjelaskan tentang Atomi, jelaskan sebenar-benarnya kepada orang yang akan Anda ajak. Nah, dari situ setelah itu, pertama sebagai orang yang diajak, mereka tidak merasa dijebak. Yang kedua, dengan saya mengetahui background dari orang yang akan saya temui, itu akan jauh lebih mudah. Dulu saya nggak ngerti kenapa sih, maksudnya nggak pernah nanya orangnya sih yang ditemuin siapa 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 siapa, terus akhirnya pada waktu itu di awal-awal semua karena saya belajar sendiri ya, Bapak Ibu, karena belum kenal, mungkin belum kenal banyak-banyak leader, terus leader saya juga jauh di Taiwan, belum mengenalkan saya edifikasi. Saya tahu edifikasi dari Ibu Ida Ratri Kartikasari, leader yang sangat luar biasa yang mau berbagi juga. Dan karena sponsor nggak menjelaskan tentang edifikasi, jadinya ya saya jalan aja, home party, jalan aja sampai akhirnya ya setelah ada pengalaman baru, oh ternyata harus begini, oh ada pengalaman harus begini lah. Dari situ tuh akhirnya yang bagusnya adalah ya, saya akhirnya sekarang setiap kali mau ketemu orang ada yang mengajak, oh backgroundnya apa nih? Misalnya, oh dia seorang guru, dia seorang dokter, dia ini bos besar, duitnya tajir melintir dan lain-lain. Jadi kita bisa tahu kita harus menyampaikan seperti apa tentang Atomi ini. Kalau misalnya teman-teman tidak menyampaikan apapun, itu kita sampai sana, terus jadi istilahnya ya agak sedikit buang waktu, karena saya pasti nggak akan mulai dengan apa itu atomi, begini-begini, enggak. Tetapi saya pasti akan ngobrol dulu. Tetapi dengan kita sudah tahu background-nya, otomatis ngobrolnya nyambung. Oh, ternyata Bapak suka olahraga ya? Sama loh Pak, saya juga suka nge-gym. Biasanya sehari olahraga berapa kali? Lah, kayak gitu itu tuh lebih akan nyambung dan oh ternyata saya tahu kira-kira dia pasti akan lebih aware terhadap kesehatan. Nah, jadi dengan tadi hubungan segitiga itu tadi apa boiler ya tadi itu ya hukum hukum itu memang sangat dibutuhkan pada waktu teman-teman melakukan pengenalan atau show the plan kepada orang dan memang kebanyakan orang yang mengajak sebagai jembatan ini orang yang mengajak itu seringkali akhirnya tidak mau belajar. Tidak mau belajar dari bagaimana sponsor menjelaskan, lalu dia yang sibuk sendiri, HP-an sendiri, giliran nanti sampai kedua, ketiga, keempat, 1 bulan home party 10 kali juga dia nggak ngerti apa-apa. Nah, di sini jangan sampai terjadi seperti itu. Bagaimana akhirnya setelah 1 kali home party, biasanya bisa dilakukan evaluasi. Oh ya,
Wida, tadi kan sudah ngajak teman, luar biasa. Anda bisa invite orang untuk datang mendengarkan Atom itu bagus sekali. Tapi kedepannya mungkin Bu Ida bisa lebih memperhatikan apa yang saya sampaikan, supaya next bisa menjalankan atau bisa melakukan hal yang sama. Bahwa kami senang bila setiap orang bisa mandiri. Jadi bisa disampaikan evaluasi. Jangan terus istilahnya tetap diikutin 10 kali, 20 kali, 100 kali, orangnya nggak akan bisa mandiri. Dan itu saya yakin orang seperti itu tidak akan sukses. Tetapi pada waktu kita memberikan evaluasi kepada orang yang tadinya ini mau mengajak orang dan dia akhirnya dievaluasi, dia bisa berubah. Otomatis suatu saat bisa memberikan kesempatan dia sebagai speaker, sebagai pembicara untuk menjelaskan tentang atomi. Dan itu yang saya lakukan kepada partner-partner saya di mana mereka awalnya mengikuti, mereka mendengarkan, oh caranya begini. Nanti satu hal dari testimoni produk, dari setelah produk sudah bisa, dia menjelaskan tentang produk, dari produk bisa dia menjelaskan tentang atomi, sampai akhirnya bisa berjalan sendiri semua. Dan setelah kita melakukan home party, biasanya kita akan evaluasi lagi. Oh, tadi ada yang sedikit salah kata di penjelasan vitamin C, atau ada yang kurang tepat pada waktu menjelaskan tentang produk, testimoni produk, jangan sampai overclaim dan lain-lain. Jadi kalau bisa memang setelah kita melakukan home party, lakukan evaluasi supaya bisa terjadi hal yang lebih baik ke depannya dan membentuk setiap member partner ini akan menjadi duplikasi dari leadernya. Nah, dari situ mungkin memang yang penting sekali juga adalah pada waktu Anda sebagai mengajak, Anda juga bisa mengenalkan siapa sih yang akan datang menjelaskan tentang atom ini, mengenai bisnis ini. Lah, mungkin dia seorang yang tadi disampaikan Bu Ida, oh dia memang seorang ibu rumah tangga, tetapi beliau luar biasa karena dari ibu rumah tangga akhirnya bisa membantu ekonomi keluarganya dengan berbisnis atomi. Jadi bisa menyampaikan hal yang bisa dilihat oleh siapa orang yang akan kita akan menemui kita. Jadi itu hal yang memang sangat luar biasa ya dari yang disampaikan Bu Ida ini, bahwa edifikasi ini sangat penting sekali. Jadi supaya teman-teman nggak seperti saya dulu yang istilahnya meraba-raba, saya harus bagaimana, nggak ngerti caranya home party gimana, menjelaskan apa, itu dulu nggak ngerti semua. Jadi udah nekat aja jalan sendiri, ya akhirnya harus melakukan beberapa kali evaluasi sehingga baru menemukan, oh harusnya seperti ini untuk home party. Oh harusnya saya melakukan edifikasi. Oh, harusnya saya bisa menduplikasi apa yang saya ajarkan kepada partner saya. Jadi itu yang sangat penting di dalam Atom ini buat teman-teman yang lagi menjalankan atau sedang masih baru, atau Anda yang sudah menjalankan bisnis ini, mungkin nggak tahu gimana langkah-langkahnya. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Ida Ratri Kartikasari. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Mungkin Bu Ika, di manakah Ibu Maria Ya, Francisca? saya di sini. Silahkan. Sudah menemukankah? Tidak. Oke, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di Sumpah Darah. Maaf tadi saya terlambat masuk karena memang baru pulang demo di center ya teman-teman ya. Jadi materi ini memang sangat luar biasa, materi yang wajib kita terapkan teman-teman ya. Kenapa? Karena memang kesuksesan daripada kita home meeting itu kita harus menciptakan suasana yang sangat membangun dan juga sekaligus menjadi arena untuk si yang mengajak sponsornya ini belajar. Ini kan berarti terjadi karena ada member baru yang mulai bergerak, belum bisa menjelaskan, kemudian dia mengajak sponsornya, begitu kan? Berarti si yang menjalankan ini, si member baru ini yang mengundang ini, inilah saatnya dia belajar. Jadi beberapa kali dia melakukan home meeting ini, dia harus benar-benar mengambil bagian untuk belajar. Supaya apa? Supaya berikutnya dialah yang akan menjadi advisernya, menjadi E-nya, yang nanti akan menemani lagi membernya untuk bergerak. Nah, teman-teman di sini beberapa hal yang ingin kami ingatkan ya, bahwa tujuan kita
memprospek katanya ya, men-sharingkan Atomi ya, baik secara perorangan kita langsung ataupun dalam konteks kita membawa sponsor, cobalah di pikiran kita, di otak kita adalah untuk memberkati, memberikan solusi kepada teman kita. Nah, itulah pentingnya kenapa kita mencari tahu kondisi teman yang akan kita sharingkan ini. Kenapa? Karena kita mau hadir untuk memberikan solusi. Makanya di sini sponsor ingin tahu kondisi bagaimana orang yang mau diketemuin ini. Sehingga meningkatkan potensi untuk closingnya ini tinggi. Karena kita hadir udah membuka komunikasi itu udah langsung mengena kurang lebih ke area yang memang dia butuhkan. Ya, jadi nggak perlu lagi kita meraba-raba nggak tahu kemana ngomongnya ngalun ngidul kemana-mana karena kita nggak tahu poinnya kemana. Ya, jadi ini adalah tugas yang mau mengajak. Makanya di sini sangat penting belajar untuk komunikasi. Dan ini tidak ada hukum bakunya teman-teman. Ini adalah bagaimana Anda belajar berproses sampai Anda menemukan, oh seperti ini. Kalau saya membuka pembicaraan untuk mencari tahu teman saya ini butuhnya apa. Sehingga saya datang itu benar-benar sebagai solusi buat dia. Paham ya? Nah, terus kemudian pertemuan itu teman-teman. Yang sering sekali saya temuin kenapa yang mengajak teman-teman harus tahu bahwa dalam pertemuan ini walaupun Anda adalah member baru ya, tapi ingatlah persentase untuk mengclosingkan ya itu ada terletak di pengundang. 80% itu dipegang oleh yang ngundang walaupun Anda masih baru sekalipun. Jadi bukan karena Anda masih baru dan Anda pikir yang mampu mengclosingkan itu adalah sponsor Anda. Sponsor ya kita yang membawakan presentasi sebenarnya hanya berperanan 20%. Itu hukumnya. Ya kalau Anda bisa cari di situ. 20% adalah peranan si pembawa berita. 80% yang mengundang. Ya berarti apa? Kekuatan follow up-nya ini. Ya kenapa? Karena kita yang mengundang, kita yang punya hubungan emosional. Rin masih ada suara-suara bisa tolong di mute, bisa dicari. Nah, Nggak ada itu, jadi aku bingung. Nah, jadi teman-teman, si pengundang ini kekuatan follow up-nya ini yang harus dia pakai. Ya, jadi di awal teman-teman, sering kali kami menemukan apa? Kita datang nih ya, misalnya saya menemani member saya untuk sharing produk, untuk home meeting lah atau table talk lah ya ke calon prospeknya. Nah, sering kali yang terjadi yang mengundang ini pikir bahwa kalau saya sudah bawa sponsor, kerjaan saya tinggal 10% selesai. Ya, yang penting bawa ini orang satu jeblok di situ beres. Sampai di situ mungkin dia hanya memperkenalkan ya, misalnya contoh ya, misalnya ini itu calon prospeknya. Ya. Ya Rin, ini perkenalkan teman saya Ika. Nah, kenalan dong Ika Marini. Ika, yang itu Rini, udah selesai. Terus dia diem. Karena dia merasa udah perkenalkan dan dia pikir yang mengopeningnya dia menunggu si sponsornya nih yang open ngomong segala macam sampai selesai sampai itu dia tinggal oke Rin, thank you ya, dah. Jadi dia cuma perkenalkan sama dah selesai. Bukan teman-teman ya. Jadi di sini ada bagaimana Anda yang membuka komunikasi ya. Dan Anda harus ini Ika teman saya ya juga sekaligus sponsor Atomi saya di sini, dia adalah leader saya, bla 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 edifikasi seperti yang tadi Ida sampaikan ya. Oh Ika ini sejak awal Atomi buka di Indonesia dia sudah bergabung dan dia salah satu leader di Indonesia dan bla 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 gitulah ya, tinggal sampaikan ini. Nah, Rin, yang menyambung yang kemarin kita ngobrolin, Rin, aku dengar itu ya kemarin kamu kesehatannya agak terganggu ya, kamu kemarin sempat dirawat atau apa gitu ya, atau misal Rin lanjut ke komunikasi kita kemarin katanya kulit kamu sensitif ya bla 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 gitu kan. Nah di sini Atomi itu banyak sekali solusi untuk kita Rin ya, misalnya contoh kesehatan lagi tadi ya. Nah untuk kesehatan kita Atomi ini banyak sekali suplemen pendukung kesehatan yang luar biasa dan produk unggulan untuk kesehatannya itu Hemohim Rin.
Itu keren banget, Rin. Aku juga minum. Nah, mungkin sponsor saya ini juga bisa menjelaskan lebih detail lagi ke Rini manfaat dari Hemohim ini. Nah, udah. Jadi kita buka. Nah, jadi sponsor ini langsung ngomong tuh udah enak. Kita jadi ibaratnya kamu sudah buka pintu mempersilahkan sponsor langsung ngomong. Kalau kamu cuma biasanya rata-rata yang terjadi adalah cuma ngenalin Ika ini Rini ini Ika leader saya Atomi udah. Nah, terus dia ngomong apa ngalor ngidul, nggak membuka pintu. Gimana Rin? Anaknya gimana kemarin ujiannya apa? Udah dia nggak membuka pintu untuk sponsor ngomong. Jadi ngalor ngidulnya sponsor juga ngomong. Sponsor berusaha mencari celah ya. Ya Rin, akhirnya mengkat pembicaraan. Ya Rin, ini loh kami datang ingin menyampaikan. Jadi kaku sekali masuknya teman-teman. Jadi itu persentase untuk menangin hati si pendengar itu sudah kurang. Ya. Jadi di sini peranan terpenting adalah yang mengundang. Anda membuka dan Anda nanti yang menutup. Setelah pulang Anda yang follow up. Gimana Rin? Tadi setelah mendengarkan penjelasan itu teman saya Ika, bagus banget loh Hemohim Rin, bla 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 bla. Ya, udah kamu yang lakukan follow up. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi saya rasa sudah cukup lengkap yang disampaikan Ida. Jadi tambahan saya ini adalah kondisi yang sering sekali terjadi di lapangan ya. Si pembawa berita si pengundangnya itu melakukan apa, kesalahan apa. Jadi di awal saja Anda sudah melakukan kesalahan di saat bagaimana Anda menempatkan diri di kondisi Anda presentasi itu sudah menggeser persentase Anda untuk closing. Dan sudah menggeser percentage dari si pendengar itu untuk bisa mau mendengarkan dan buka hati dengan sebuka-bukanya untuk mendengarkan informasi dari sponsor Anda yang hadir di situ ya. Dan juga penting untuk Anda memastikan bahwa pertemuan ini si teman kita itu benar-benar menyiapkan diri, hati memang mau mendengarkan penjelasan Atomi. Nggak nyambi acara apa dan sebagainya ya. Mungkin itu aja dari saya Rin, Ida. Oke, terima kasih Bu Maria Francisca Winata. Buat teman-teman mungkin yang sudah terbiasa melakukan home party ya, pasti akan mengalami hal seperti ini gitu. Jadi pentingnya edifikasi, pentingnya mengenalkan siapa yang akan ditemui dan lain-lain itu akan terasa sekali pada waktu Anda ikut sponsor untuk home party atau melakukan pengenalan terhadap pengenalan Atomi terhadap orang lain. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing kah? Pak Jun, sharing. Todong pokoknya kalau udah muncul dia ditodong. Gimana? Siap Bu Rini. Ya. Jadi teman-teman saya testimoni aja teman-teman. Jujur tim saya ya materi Bu Ida pada malam hari ini akan digunakan oleh teman-teman selama teman-teman menjalankan bisnis MLM. Dimanapun, nggak harus di Atomi. Kenapa? Prinsip dasar ini digunakan sepanjang masa. Namanya prinsip dasar atau prinsip abadi teman-teman. Nah, edifikasi ini saya terapkan dari awal saya membangun tim saya. Contoh nih ya, 3 darah, 4 darah ini sering saya edifikasi di tim saya teman-teman. Ya, terutama kalau ada SA ya, Bu Rini saya lihat di Facebook dia naik bus misalnya kan, terus Bu Ida saya lihat dia bawa mobil sendiri. Nah itu saya promosikan ke tim saya. Edifikasi ini promosi teman-teman. Saya bilang sama tim saya, tuh lihat tuh, emak-emak jauh-jauh datang ikut seminar ke Jakarta. Masa kita yang ada di Jabotabek tinggal gelinding nggak mau belajar. Nah ini salah satu cara saya singkat ya teman-teman ya mengedifikasi leader-leader lain. Kenapa kita perlu edifikasi? Karena kita nggak bisa mengedifikasi diri kita sendiri. Misalnya gue udah hadir nih, gue udah beli tiket gitu kan. Emang gue pikirin kata tim kita kan. Tapi kalau kita mempromosikan pihak ketiga, kata Bu Ida tadi, orang akan berpikir teman-teman. Jadi materi Bu Ida pada malam hari ini teman-teman, saya sudah membuktikan banyak tim saya yang mengidolakan Bu Ika, Bu Rini, Bu Ida gitu kan. Bahkan Yesi ya. Itu videonya Yesi sering di-setel oleh tim saya teman-teman. Kenapa?
para pembicara 4 darah ini itu ada semua di channel Atomi, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini, sekitar 130 lebih ini, ya, simak terus tuh channel Atomi, teman-teman. Ya, 4 darah ini yang saya edifikasikan satu-satunya leader yang konsisten, komitmen dari awal Atomi buka sampai sekarang, ya seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman beruntung nih dapat ilmu malam hari ini dari praktisinya langsung, bukan banyak teori, teman-teman ya. Ya, nyatanya kan ini para leader ini yang bicara pada malam hari ini itu dari awal, bahkan sebelum buka mereka ini sudah underground, teman-teman. Belum jam terbang mereka sebelumnya. Jadi teman-teman benar-benar kuasai materi edifikasi ini kalau teman-teman menginginkan kestabilan, kekuatan, kekokohan ya, 2 struktur jaringan teman-teman itu kan kita binary nih. Nah, kalau teman-teman pandai melakukan edifikasi, ya teman-teman akan pandai menghadirkan orang ke seminar. Sementara itu yang paling sulit kan buat kita. Itu aja Bu Rini, tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jun untuk testimoninya. Terima kasih sudah terus melakukan edifikasi ya. Memang sebenarnya memang dalam dunia network marketing itu edifikasi ternyata sangat penting. Dan itu beruntungnya bahwa teman-teman mungkin yang sekarang bisa mendengarkan bisa langsung tahu. Kalau misalnya nggak tahu seperti saya dulu harus meraba-raba dulu. Akhirnya jadi belajarnya karena pengalaman. Tapi bersyukur buat teman-teman juga bisa tahu tentang edifikasi sehingga kedepannya nggak akan salah langkah. Nah, itu mungkin tadi yang sharing dari Pak Jun. Terima kasih. Semoga semua orang yang di Atomi bisa sukses dengan melakukan edifikasi dari leader-leader yang memang mungkin dari leadernya, dari leader-leader yang lain itu bisa membantu teman-teman untuk bisa sukses di Atomi. Terima kasih Pak Jun. Atau mungkin ada teman yang lain kah yang mau sharing? Ya. Ada yang mau angkat tangan? Atau todongan lain? Todongan lain? Atau mungkin teman-teman yang Selamat malam. malam, Pak Jawan Hermanto. Iya. Ya, malam Pak. Silakan Kak. Ya. Mbak, perkenalkan saya Jawan Hermanto dari Indramayu. Oh ya, salam kenal Pak. Pak. Saya anak buahnya Pak Jun. Oh, siap. Sama Mbak Maria sering ketemu tapi belum saling sapa. Mari kita sapa-sapa nanti Pak. Iya, kalau di Jakarta sering lihat, cuman belum kenal aja. Pak Jawan, pastikan Iya. hadir DSA ya bulan ini biar bisa sapaan sama Mbak Ika. Siap. Sip. Bawa 2 Iya. jalur ya, bawa 2 jalur ya. Iya. Jadi kalau ini Mbak, karena saya baru bulan April Mbak bergabung di Atomi. Nah, jadi edifikasi itu kalau misalnya kita jadi pembawa acara mau memperkenalkan narasumber, nah CV si narasumber itu kan kita ungkap dulu ya, misalnya keunggulannya, apa namanya, kehebatannya gitu, barangkali begitu ya Mbak. Apa bagaimana menurut para Ya, leader? betul. Jadi memperkenal kalau kita bawa acara misalnya ya, buka talk show atau apapun. Jadi kita perlu memperkenalkan sosok yang kita mau perkenalkan ini. Supaya apa? Supaya mempersiapkan si pendengar itu merasa, oh itu orang patut saya dengar nih, gitu loh. Jadi si member ini kan bawa sponsor, ya kan? Nah, apalagi nih misalnya yang di prospek ini calon membernya ini orang yang
berpendidikan, misalnya posisinya lumayan di kantornya, atau dia punya perusahaan, atau dia sudah kaya, atau dia sudah cakep, seseorang yang sudah cukup high misalnya ya. Nah, kita harus bisa bagus-bagusnya menempatkan bagaimana membuat si sponsor ini akan membuat si prospek ini merasa dia layak dan dia mau mendengarkan si sponsornya ini yang bawa berita ini. Tapi bukan berarti lawan kaya ya, bukan berarti identifikasi ini bukan adu tajir misalnya nih. Wah, Pak Jawan ini punya mobil 2 nih. Pak, wah sponsor saya mobil 5 gitu ya. Jangan loh, bukan itu yang di ini, tapi kita akan lihat apa yang menjadi yang berbobot dari si sponsor ini. Kan kita udah buat janji nih Pak sama Pak Jawan ya kan. Saya pasti sudah mencari tahu dan buat janji Pak Jawan ini bahwa kita akan ketemu untuk membicarakan tentang kesehatan misalnya gitu ya. Nah, saya akan menyampaikan bahwa bagaimana sponsor saya ini cukup pengalaman tentang produk ini dan sudah mengalami juga kesehatan keluarganya, sangat terbantu dengan minum Hemohim ini dan sebagainya, sehingga membuat Pak Jawan tertarik. Oh iya ya, oh saya perlu dengar ini kayak gitu. Jadi kita menyiapkan mental hati si pendengar ini untuk mendengarkan si pembawa berita. Gitu. Kalau kita nggak menyampaikan gitu, Pak Jawan akan merasa nih sopo lagi yang dibawa ya, yang dibawa. Atau jangan sampai yang paling parah teman-teman ya. Kalau si pembawa berita, yang si pengundang ini tidak mengedifikasi atau gagal mengedifikasi sponsornya ke temannya, terutama temannya di posisinya yang lumayan ya, maksudnya di kantornya itu posisinya tinggi atau dia seorang pengusaha ya, dan posisinya tidak netral. Teman-teman lihat ya, kita membawa pertemuan paling bagus di tempat netral. Tempat netral itu dalam arti apa? Kalau misalnya saya pertemuannya di tempat Pak Jawan, datang ke Pak Jawan, tapi di perusahaan atau kantornya Pak Jawan. Nah, itu kita pekerjaan si pengundang sama sponsor harus lebih berat 2 kali lipat, teman-teman. Ingat itu. Kenapa? Karena itu bukan tempat netral. Saya dan sponsor saya masuk ke wilayah Pak Jawan. Nah, kalau saya gagal mengedifikasi sponsor saya, ya, saya kucuk-kucuk bahwa Pak Jawan bisa jadi akan terbentuk Pak Jawan. Oh, ini Ika bawa salesnya. Jadi si sponsor akan dianggap salesnya. Ya, ini bisa sekali terjadi. Ya, jadi itu tanpa sadar ya kadang-kadang akan membawa body language-nya si Pak Jawan untuk mendengarkan sales ngomong, ya udah ngomong lah kamu ya, ngomong aja nih salesnya ngomong. Akan seperti itu teman-teman. Ya. Nah, tempat netral itu apabila kita bawa keluar, Pak Jawan ini keluar dari areanya Pak Jawan. Ya paling bagus ke center. Ya. Gagal ke center ya di tempat tengah. Boleh nggak di tempat wilayah kekuasaan Pak Jawan? Boleh, tapi kitanya harus bisa benar-benar mengambil porsi. Ya, harus bisa membawa diri kita menjadi sejajar dengan Pak Jawan di wilayah kekuasaan Pak Jawan, supaya kita ini bisa masuk dengan benar-benar sebagai level yang sama. Pak Jawan menerima saya untuk menyampaikan berita yang menurut Pak Jawan itu wajib dan mau mendengarkan. Nah, seperti itu Pak Jawan. Nah, itu ya teman-teman ya. Itu satu lagi yang perlu kita sampaikan yang harus diperhatikan. Ya, oke, itu aja. Jadi ingat kemarin Mbak Maria waktu jadi dengan Ibu Ria, kan Mbak Maria mengedifikasi Mbak Ibu Ria dulu kan sebagai mikrobiologi ahlinya. Betul. Ya. Sebelumnya memang saya sendiri ya pernah sering lihat video-video Ibu Ria. Oh ini tuh orangnya gitu loh. Jadi selama ini kan tahu dari video aja yang beredar di kalangan kita. Pas begitu Mbak Maria menampilkan Ibu Ria, oh ini tuh orangnya. Jadi sebelum itu kita sudah punya image, oh ini orang hebat nih gitu kan. Betul. Nah, jadi kita merasa saya mau nih buang waktu saya untuk mendengarkan dia, seperti itu kan. Nah, iya Betul. seperti itulah.
Terima kasih Bu Ya, Maria. oke. Ya, Pak Jawan. Pak Jawan, Indramayu gas, jangan mau kalah sama emak-emak ya. Ya, Gaskan. sip. Ya, ini ada Untuk pertanyaan. Pak Jun, untuk center lagi berproses Pak Jun. Kalau ruangan udah clear, tinggal peralatan mebeler yang belum. Sapu rata. Ya, ada pertanyaan dari Bu Paulin, sebenarnya edifikasi yang gimana bisa menggiring ke ODS dan SA? Mungkin Ibu Ida mau menjawab. Ya, menggiring member ke ODS dan SA itu memang tidak bicara tentang waktu saja ya teman-teman. Ya, kita bisa menyadari bahwa Indonesia ini wilayahnya kepulauan ya, satu. Nah, tetapi bukan berarti juga permisif terus tentang bagaimana ya aku paham kamu kesulitan ini itu permisif terus, tidak. Tetapi ada waktu kita kembali mengingatkan terus. Tugas kita yang pertama adalah kita sebagai seorang leader adalah berjalan di depan. Artinya kita kasih contoh dulu. Kalau kita mau nyuruh member kita mau nyuruh anak kita, nak, habis makan piring taruh di belakang. Tapi Anda habis makan, taruh aja di meja, berantakan, Anda kemudian nonton TV. Apakah anak Anda kemudian akan melakukan piringnya ditaruh belakang? Nggak akan. Nah, mama juga begitu kok, bapak juga begitu. Nah, ya, jadi intinya mulai dari diri kita. Saya terutama, ini saya bicara tentang diri saya aja ya. Saya itu dari awal grand opening, dari awal mulai pre-launchingnya, ya, saya datang sendiri teman-teman. Sampai berapa kali Royal Master yang besok ini datang ini ya, itu waktu itu masih Star Master ya. Dia datang berulang kali, dia tanya, Ida, mana kamu kok sendiri? Malu saya. Aduh, iya ya, siapa yang mau saya seret ke sini ya? Nah, saya tetap berjuang mencari dan mengajak member partner saya. Saya di PHP member pernah ya. Waktu dari awal kan kita SA memang berbayar ya, kita sempat nggak berbayar karena pandemi ya kan. Nah, waktu itu saya sampai belikan tiket teman-teman. Ya, belikan tiket dengan harapan ketika itu ada sponsor, member saya datang. Ternyata saya tunggu-tunggu sampai jam 9 malam nih orang nggak datang-datang. Ya, alasan ini itu. Nggak apa-apa udah deh, kamu pokoknya datang malam ini nginep kan. Besok pagi kita tetap SA bisa, masih ada waktu. Enggak. Stres enggak? Ya. Ya, stres ya, kecewa dan campur aduk. Tapi bukan berarti itu menjadi saya mundur dari mengajak member partner saya untuk hadir. Ya. Nah, yang kedua, kita bicara tentang geografis juga, saya juga bisa memahami, terutama untuk kita yang ada di daerah sekarang ini, apalagi Jakarta jauh, ya kan? Jakarta jauh dari kita hari ini, saya itu kan jauh banget, ya kan? Ya, kalau nyetir begitu ya sampai ini punggung mau rontok aja lah rasanya ya, pantat mau tepos aja begitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan banyak orang untuk tidak bisa hadir ke sana karena biaya yang tinggi, cukup tinggi. Nah, di situ bagaimana cara saya menyikapi? Memang saya tidak akan paksa sedemikian rupa, kamu jualah mobilmu, jualah motormu, atau jualah belangamu untuk kamu bisa SA, tidak. Tetapi saya tetap berharap memotivasi. Ayo, mulai sekarang kamu harus punya impian, kamu akan datang SA dalam 1 tahun berapa kali ke Jakarta. Buat seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Kalau sudah seperti itu, kamu hitung. Kamu mau berapa kali? 3 kali. Berarti biaya dari sini, Jogja ke sana berapa kali? Berapa nih? Kalau kamu mau naik ekonomi, minimal 200.000. Bolak-balik 400.000. Tiket SA 300.000. Ya kan? Nah, itu hitunglah. Makannya berapa? Nah, dari situ itu jadikan ini ibaratnya kayak keledai ditaruh wortel di sini.
Itu untuk memancing kamu terus berjalan, berlari, mengejar pairingmu. Mulai dari situ dulu. Pairingmu kamu sisihkan sekian, 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 sekian untuk kamu bisa datang. Dan memang itu tidak gampang teman-teman, karena apa? Ini kembali lagi pada cara berpikir member partner kita. Ya, satu. Yang kedua, ketika kita berhadapan dengan namanya apa kondisi geografis ya, misalnya yang di Papua sana pasti menangis kalau suruh datang SA tiap bulan ya, sekali datang paling enggak 7 juta, 6 juta, 7 juta ya. Member saya kemarin dari Papua datang juga, itu dia bilang, wah gila Indonesia ya, seperti kita pergi ke Korea ya, seperti itu. Nah, itu juga kita bukan berarti kita permisif untuk dia tidak belajar. Oke, kamu tidak bisa hadir, enggak apa-apa. Tapi di channel Atom ini loh, kamu berjuanglah untuk kamu mengikuti di situ. Nah, jadi kita harus benar-benar memahami ini. Supaya apa? Supaya satu member juga merasa, oh ya, sponsorku memahami aku, tetapi aku juga harus memperjuangkan. Gitu. Nah, tetapi untuk Anda yang dekat, ya misalnya ODS ada di Jogja nih, ya kan? Itu kan setahun hanya berapa kali, guys, ya. Nah, jadi berjuanglah Anda untuk Anda hadir di situ. Karena apa? Tadi kan saya sudah sampaikan di slide ya, bahwa ini penting untuk kita meeting, untuk kita belajar merendahkan diri kita, hati kita, untuk belajar menerima apapun yang disampaikan oleh orang lain, itu penting sekali. Nah, jadi bagaimana? Memang kita sebagai seorang leader itu tarik ulur, tapi jangan diulur terus kayak layangan. Nanti dia lama-lama nggak ngerti kaburnya kemana. Ya, tarik, ulur lagi, tarik. Ya, kita harus tahu, kamu kenapa kok nggak bisa hadir? Oh iya, ini aku ada arisan. Arisan bulan depan masih ada. Ya, kita kasih tahu. Kecuali bahkan ada siapa ya, Imperial apa siapa ya yang bapaknya mati apa ya, dia tetap hadir SA loh, ya kan, seperti itu. Kenapa? Karena dia paham tujuannya apa di Atomi. Bukan berarti kita tidak mengasihi, tetapi ada hal-hal yang kita memang harus kita singkirkan. Contohnya saja ya teman-teman, kadang saya sudah membeli tiket mau pergi ke SA Jakarta begitu. Tiba-tiba anak saya sakit. Stres enggak teman-teman? Stres loh. Ya, stres loh. Tapi saya harus berjuang bagaimana supaya anak saya ada yang menjaga anak saya dalam kondisi yang bisa tetap apa ya namanya mendapatkan perhatian atau secara medis dia tetap tercover begitu. Sementara saya pergi, bagaimana caranya? Ini yang saya pikirkan. Ya, jadi teman-teman, kembali lagi ke teman-teman. Kalau kita dari diri kita sendiri sebagai seorang leader memperjuangkan ini, saya yakin, saya percaya cepat atau lambat teman-teman akan dapetin follower, orang-orang yang mengikuti cara teman-teman. Nah, jadi mulailah dari diri kita, ya, mulai dari diri kita untuk teman-teman. Kemudian, ya, kalau kita ngomong, ayo Cik Lia, ini ada member saya Cik Lia ya, Cik Lia ini luar biasa. Ayo Cik Lia, Zoom loh, tiap hari harus loh. Kamu leader loh. Nah, ayo berjuang. Nah, seperti itu saya gamblang ngomongnya. Karena apa? Saya berjuang untuk selalu hadir di Zoom. Saya berjuang untuk selalu hadir di SA. Saya berjuang untuk selalu hadir di ODS yang terdekat, Solo, Semarang, Jogja. Kalau bisa keluar pulau pun saya akan berjuang untuk ke situ. Nah, artinya ketika saya ngomong, Cik Lia tidak ngomong gini, tidak mikir, alah lu cuman ngajakin doang, lu sendiri kagak pernah nongol. Nah, jangan sampai seperti itu, oke? Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Ya. Memang semua dari kita memberi contoh ya, baru member akan mengikuti. Karena memang kalau teman-teman sendiri tidak pernah hadir, apalagi kalau misalnya tidak pernah hadir, terus istilahnya nggak pernah mencolek member partnernya, ya otomatis pasti member partnernya juga nggak akan ada yang jalan. Tetapi menurut saya pada waktu kita sendiri secara konsisten lalu hadir setiap pertemuan dan
mereka selalu melihat status kita, wah, Bu Rini lagi ini nih, lagi di SA Jakarta, oh Rini lagi di ODS Semarang, oh Rini lagi di ODS Surabaya. Mereka melihat konsistenan kita, itu akhirnya apa sih yang didapat gitu. Setelah apa yang didapat akhirnya ya dapatnya ini. Sama dengan Bu Ida, saya dulu juga awalnya sendirian play ke Jakarta juga sendirian, nggak kenal satu orang pun leader, tetap saya datang ke SA Jakarta. Nah, jadi istilahnya dengan kita sendiri memberi contoh, itu salah satu edifikasi juga untuk teman-teman bisa hadir di SA dan ODS. Ya, dari Pak Ahmad sudah dikasih contoh aja, belum tentu dicontoh ya, Bu. Konsisten, Pak. Terima kasih ilmunya. Oke, sudah bisa mengundang dan datang pertemuan dengan member-member. Oke, mungkin begitu atau ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa tutup. Bu Ika, Bu Ida, teman-teman yang lain gimana? Oke. Kita tutup ya. Ya, terima kasih buat teman-teman. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat dan bisa membawa teman-teman untuk sukses di Atomi. Dan jangan lupa cek riwayat bonus. Besok ada bonus masuk ke rekening kita. Buat yang sudah mastership, hari Rabu kita terima bonus lagi. Itulah Atomi luar biasa. Seneng banget dibayar terus, dikasih terus sama Atomi. Oke, kita tutup dengan pembacaan moto perusahaan ya. Yap. Ya, angkat tangan kanannya. Siap. Sudah siap semuanya? Siap. 3, 2, 1. Menghargai semangat. Mengerjakan visi. Ikuti keyakinan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati. Ayo, bisa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Mbak Ika.